Petualangan saya mengenal tradisi di selatan Sukabumi masih berlanjut. Masyarakat Desa Waluran punya banyak cara untuk menangkap ikan. Salah satunya adalah ngubek lauk. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini Kang. Dapet. Ikannya tuh kebanyakan di pinggir-pinggir sini ya, Pak? Ngubek lauk, salah satu tradisi menangkap ikan tradisional yang sudah menjadi warisan leluhur dan ramah lingkungan. Dapat ikan. Ini ikan apa, Kang? Ikan emas. Ikan emas. Ikan khas di sini. Oh, ini ikan khasnya di sini. Tuh, dapet. Cari lagi, Kang. Ya. Apa namanya, ngubek ya? Ini. Cara menangkap ikan dengan tangan kosong. Sebenarnya teknik ini sudah banyak di tanah Pasundan, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Kegiatan ini biasa dilakukan di kulah atau kolam milik warga yang sudah siap panen. Jadi cara carinya tuh pakai tangan kosong. Saya belum dapat dari tadi. Akangnya udah dapat ya? Udah dapat. Susah. Tidak terbatas usia, semua masyarakat bisa berpartisipasi. Menangkap ikan dengan tangan kosong memerlukan konsentrasi, insting, dan fokus. Itu tuh Kakang. Ya lepas. Ya lepas. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan tentunya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga digemari untuk dikonsumsi. Ikan mas menjadi pilihan utama karena mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Oh, ini mana? Ini nih. Mau tangkap. Wah. Ya. Dapat lagi. Ini megangnya harus hati-hati karena licin. Dari tadi udah ngelepasin berapa ikan saya. Ikan mas merupakan ikan air tawar yang hidup dengan kondisi air tenang dan tidak terlalu dalam, seperti di pinggiran sungai atau danau. Ikan ini dapat berkembang biak dengan baik di daerah dengan ketinggian 150 hingga 600 meter di atas permukaan air laut. Di Indonesia, ikan mas mulai dipelihara sekitar tahun 1920-an. Itu Bu. Iya. Dapat lagi. Bu, sebenarnya cari ikannya tuh lebih susah pakai ini atau pakai tangan kosong? Lebih susah pakai tangan kosong. Oh, kalau menurut saya susah semuanya. Kegiatan seperti ini juga memiliki makna spirit gotong royong. Hasil tangkapan ikan biasanya dibawa ke rumah, tapi tidak jarang ada juga yang langsung memasaknya untuk dimakan bersama. Ikannya udah selesai ditangkap dan saya udah mulai lapar nih. Kayaknya enak kalau langsung diliwet ya. Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bicara soal kuliner, Jawa Barat punya banyak ragam jenis. Campuran rempahnya mampu menghasilkan variasi rasa yang menggugah selera. Ada makanan tradisional dari daerah Jawa Barat namanya pismol. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan mas menjadi lauk utama yang sering digunakan saat membuat pesmol. Ikan air tawar ini banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Komposisi gizi daging ikan dapat berbeda-beda, tergantung pada spesies ikan, tingkat habitat, dan kebiasaan makan ikan. Spesial dari masakan ini karena banyak rempahnya dan ini serai sebagai penambah aroma biar lebih nikmat. Ikan pesmol merupakan olahan sehari-hari yang mempunyai rasa dan aroma yang khas. Rasanya yang nikmat merupakan perpaduan dari bumbu-bumbu yang meresap dalam daging ikan masak secara merata. Cara membuat ikan pesmol sangatlah mudah dan tidak memerlukan waktu lama.
Bumbu pesmol umumnya memiliki warna kuning yang cukup pekat. Jadi proses masaknya tuh 2 kali. Yang pertama tadi ikannya udah digoreng dulu, baru setelah bumbu-bumbunya ditumis, baru ikannya dimasukin lagi. Penggunaan kunyit dengan jumlah yang cukup banyak tidak hanya enak dilihat, namun juga mempunyai rasa manis. Kunyit juga dapat menetralisir rasa amis. Rempah satu ini juga sangat baik untuk memelihara daya tahan tubuh kita. Aromanya udah enak banget. Dan ini warna kuning dari si kunyit tuh menggoda banget. Jadi makin lapar ya. Ikan merupakan sumber makanan yang mempunyai kandungan gizi yang tinggi dan memiliki rasa yang enak. Selain itu, ikan telah lama menjadi makanan manusia, bahkan sebelum manusia mengenal makanan lainnya. Rasanya nikmat banget. Bumbunya tuh berasa banget ya. Dan teksturnya tuh lembut. Ditambah pakai nasi liwet yang rasanya tuh gurih banget. Perpaduan daging ikan segar dan rempah-rempah tentu saja bisa menjadi senjata ampuh bagi tubuh kita menangkal virus-virus penyakit yang saat ini marak menyebar. Meskipun banyak durinya, tapi ternyata ini ada manfaatnya buat tubuh karena dia mengandung protein dan juga kalsium. Jadi bisa untuk membantu kecerdasan otak dan juga pertumbuhan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia membuat Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menyimpan kekayaan baharinya. Pagi-pagi biasanya warga pesisir pantai Ujung Genteng melakukan aktivitas yaitu mencari salah satu hewan laut yang hidupnya di dasar laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Ujung Genteng menjadi salah satu lokasi yang sangat potensial untuk mengeksplor kekayaan alam tersebut. Biasanya nyarinya itu pakai umpan. Umpannya tuh nih ikan. Dan ikannya tuh boleh ikan apa aja ya, Kang? Iya, betul. Bebas ya? Bebas. Ban menjadi media untuk berenang, serta memudahkan untuk menaruh jodang serta saat mengambilnya. Penggunaan ban juga dirasa lebih cepat dibandingkan perahu. Kita lagi beruntung banget nih. Cuacanya lagi bagus banget ya, Kang? Jadi ombaknya nggak terlalu besar. Kita cari hewan lautnya pakai yang namanya jodang. Dan ini terbuat dari besi, bukan tanpa alasan. Karena supaya sampai ke dasar laut. Dan carinya harus di bagian yang ada karang-karangnya. Jodang menjadi alat tangkap yang cukup efektif untuk mencari biota laut ini. Jumlah jodang yang ditaruh tidak menentu setiap waktunya, tergantung kebutuhan dari warga yang mencari dan kondisi cuaca. Panjang talinya kurang lebih 6-7 meter dan memang harus pakai gabus supaya nggak hilang jodangnya dan sebagai penanda. Taruh sini ya, Kang. Dan sekarang kita mau ngambil jodang yang udah dipasang semalaman. Udang karang atau lebih dikenal dengan sebutan lobster merupakan komoditas perikanan yang potensial dan bernilai ekonomis tinggi. Indonesia menjadi penghasil lobster terbesar. Hampir di seluruh perairan laut Nusantara memiliki potensi kekayaan biota beruang saya kali ini. Waduh, dapat lagi. Hijau itu, orang hijau. Ini apa nih? Lobster apa nih, Kak? Hijau itu. Lobster hijau. Ini yang kecil.
kecil harus dilepas supaya jadi besar dulu. Karena peraturannya harus yang beratnya 200 gram. 200 gram. Lobster secara taksonomi termasuk dalam kelompok Arthropoda yang sudah dikenal di seluruh dunia. Hewan nokturnal ini hidup di substrat berbatu dan berpasir dengan kedalaman hingga 100 meter di bawah permukaan air laut. Biasanya bersembunyi di celah-celah atau di balik batu-batu karang, baik di daerah tropis maupun subtropis. Kalau lagi beruntung gini nih, dapatnya banyak dan besar-besar. Tapi rasanya kurang lengkap kalau nggak diolah menjadi makanan khasnya sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini kita mau masak lobster bakar bumbu honje. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepopuleran lobster untuk diolah menjadi makanan tentu tak lepas dari rasa dagingnya yang manis dan segar. Setiap daerah tentu punya rahasia khas untuk mengolah si udang batu menjadi kuliner yang menggugah selera. Proses pembukaan cangkang tidak boleh salah apabila tidak mau daging dalam lobster hancur atau berkurang kualitasnya. Jadi bumbunya itu ditaruh di bagian dalam lobsternya supaya meresap lewat si dagingnya. Karena kalau bumbunya dioles di cangkang ya nggak bisa meresap. Selain dari kualitas rasa, daging krustasea satu ini banyak digemari karena lebih padat dan berserat jika dibandingkan dengan daging dari jenis udang yang lainnya. Yang spesial dari masakan ini adalah honjeknya, supaya aromanya tuh lebih wangi. Ternyata untuk membakar lobster nggak butuh waktu lama. Baru ditumpangin sebentar, warnanya itu udah berubah jadi orange. Itu artinya udah mau mateng. Aroma segar bunga honje menjadi bumbu penyedap yang khas. Rasa asamnya lebih mirip lemon dan pedasnya seperti jahe. Sambalnya udah jadi, lobsternya juga udah mateng. Kayaknya udah mulai lapar nih teh. Langsung makan aja ya. Aromanya enak banget dan warnanya itu menggoda banget, bikin makin lapar. Oh, pedesnya nendang banget. Kerasa banget pedesnya. Terus rasa dari si honjaknya tadi tuh, wah nikmat banget. Meski sudah bercampur dengan bumbu-bumbu khas, namun cita rasa manis daging lobster masih bisa terasa. Tak salah jika udang batu ini cukup banyak diminati untuk menambah asupan makanan bergizi bagi tubuh kita. Jadi si lobster ini mengandung protein yang tinggi dan bisa meminimalisir anemia. Tapi walaupun rasanya enak, makannya juga nggak boleh berlebihan karena bisa menyebabkan kolesterol. Ikuti jejak saya, jejak petualang.